Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada dan tetap semangat mengikuti perkuliahan secara online. Ya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari mata kuliah Proses Bisnis TI di pertemuan kelima, yang materinya adalah analisis SWOT. Dengan saya, Ibu Rian Latifahul Hasanah. Nah, sebelum masuk ke analisis SWOT ya, apa itu analisis SWOT dan bagaimana cara pembuatannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa di dalam perusahaan itu ada dua jenis lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan internal, kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu semua faktor yang ada di suatu organisasi atau perusahaan yang bisa dikendalikan secara langsung oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya dari lingkungan internal adalah keuangan dan akuntansi dari perusahaan tersebut. Kemudian aspek teknis dan operasional ya, bagaimana mengoperasikan perusahaan, prosedurnya bagaimana, kemudian mungkin ada alat-alat dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, struktur organisasi dan manajemen. Kemudian yang keempat adalah budaya perusahaan, kebijakan, dan strategi internal. Ini ada 4 contoh dari lingkungan internal di mana perusahaan memiliki kendali untuk mengatur ya dari 4 contoh tadi lingkungan internal. Kemudian untuk lingkungan eksternal ini adalah semua faktor yang ada di luar organisasi, tapi meskipun ada di luar tetap mempengaruhi bagaimana berjalannya operasional dan strategi dari perusahaan. Dan lingkungan eksternal ini tidak berada di bawah kendali langsung perusahaan. Contohnya dari lingkungan eksternal adalah kompetitor atau pesaing, supplier atau pemasok ya, yang memberikan atau memasok bahan baku misalkan. Kemudian teknologi, kemudian konsumen atau pelanggan, termasuk lingkungan ekonomi, sosial politik, atau hukum ya, aturan atau peraturan pemerintah ya yang ada di luar dari organisasi. Jadi pembagiannya ada dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dari dua lingkungan ini, semuanya dituntut untuk bisa seimbang dan balance ya, agar proses kinerja dan pengelolaan dari organisasi atau perusahaan bisa berjalan semaksimal mungkin. Nah, ini adalah gambaran dari lingkungan eksternal perusahaan, di mana di sini ada lingkungan tugas dan lingkungan umum pembagiannya. Lingkungan tugas ini terdiri dari aktor-aktor ya, atau orang-orang yang ada di lingkungan eksternal itu adalah contohnya tadi sudah disebutkan pelanggan, pesaing atau kompetitor ya, kemudian pemasok atau supplier, dan termasuk pasar tenaga kerja. Nah, untuk lingkungan internal, ini internal ya, yang ada di dalam perusahaan itu dari lingkungan tugasnya atau aktornya itu terdiri dari karyawan, manajemen, kemudian budaya dari organisasi. Nah, kalau untuk lingkungan umum ini yang ada di eksternal perusahaan ya, contohnya adalah teknologi, bagaimana perkembangan teknologi saat itu. Ya, pastinya akan mempengaruhi organisasi dalam menjalankan perusahaannya. Kemudian sosial budaya ya, bagaimana tren yang ada di masyarakat, bagaimana kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat, yaitu pasti akan mempengaruhi. Kemudian kondisi ekonomi yang ketiga, ketika inflasi atau deflasi ya, bagaimana kondisi ekonomi dari masyarakat itu juga berpengaruh. Kemudian hukum atau politik, kemudian dari lingkungan internasional itu juga termasuk dari lingkungan eksternal perusahaan. Nah, dalam merumuskan proses manajemen strategis ini ada 8 langkah dalam merumuskan proses manajemen strategis. Untuk penjabarannya kita coba jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi misi dan sasaran organisasi. Ini bisa dari penentuan visi misi dari organisasi, kemudian penetapan tujuan dari jangka panjang organisasi itu secara jelas itu mau seperti apa. Nah, kemudian untuk analisis lingkungan eksternal, ini adalah bagaimana proses analisanya kita melakukan analisis pemindaian ya terhadap faktor-faktor eksternal yang ada di luar organisasi. Misalkan tadi sudah dicontohkan ada kondisi ekonomi, hukum, internasional, sosial budaya, teknologi, dan lain-lain ya. Nah, dari analisis lingkungan luar ini akan tercipta atau diteruskan untuk mengidentifikasi bagaimana peluang yang ada di luar atau eksternal dan ancamannya. Kemudian untuk analisis lingkungan internal atau sumber daya organisasi, ini adalah proses menilai
bagaimana kondisi organisasi termasuk sumber dayanya, kemampuannya seperti apa, dan kompetensi yang dimiliki dari organisasi tersebut. Kemudian diteruskan ke identifikasi kekuatan, ya, supaya bisa dimanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi dan dihindari atau ditekan atau diperbaiki dari kelemahannya. Kemudian selanjutnya ada merumuskan strategi. Berdasarkan analisis SWOT, kita bisa merumuskan strategi alternatif yang terbaik ya untuk bisa mencapai dari tujuan di awal ini, yaitu visi misi dan sasaran organisasi. Kemudian strategi yang sudah dirumuskan dilaksanakan atau diterapkan dengan melalui program, anggaran ya, atau prosedur tertentu. Kemudian hasilnya perlu dievaluasi untuk menilai apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diterapkan atau diharapkan di awal atau belum, dan kalau perlu untuk adanya koreksi atau perbaikan dari proses ke depannya. Nah, ini adalah penjelasannya dari gambar ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian tadi di gambar ini ada proses analisa lingkungan eksternal dan analisa lingkungan internal. Nah, ini adalah proses yang kita sebut sebagai analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu apa ya? Menurut Tejo Tripomo, analisis SWOT adalah penilaian atau assessment terhadap hasil identifikasi situasi dari perusahaan untuk menentukan suatu kondisi yang bisa dikategorikan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, analisis SWOT ini mengidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan yang akan mempengaruhi bisnis atau berjalannya organisasi. Ya, termasuk daya saing dari perusahaan sehingga bisa disesuaikan ya di mana faktor tersebut bisa digunakan juga untuk merumuskan strategi perusahaan. Nah, SWOT itu kepanjangan dari S-nya adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunities atau peluang, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, analisis SWOT ini juga digunakan sebagai alat formulasi strategi atau alat untuk bagaimana merumuskan secara sistematis ya strategi dalam perusahaan menggunakan 4 faktor tadi, strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang ya. Jadi kekuatan dan peluang itu sisi positifnya bisa dimanfaatkan dan secara bersamaan adalah meminimalkan atau menekan atau meminimalisir dari kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis adalah pengembangan dari misi, tujuan strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, strategic planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan. Nah, ini tadi kepanjangan dari SWOT sudah disebutkan di awal. S-nya adalah strength, artinya adalah kekuatan dari organisasi atau perusahaan pada saat itu. Weakness atau W ya adalah kondisi berupa kelemahan dari organisasi atau program atau perusahaan di saat itu. Opportunities atau O atau peluang ya, yaitu bagaimana peluang yang ada di lingkungan luar. Jadi untuk opportunities dan threat ini ada di lingkungan luar. Kemudian opportunities ini memberikan peluang bagi perkembangan organisasi di masa depan. Sedangkan untuk threat atau ancaman adalah ancaman dari lingkungan luar ya yang mengancam organisasi dan bisa mempengaruhi eksistensi atau keberlanjutan dari perusahaan atau organisasi di masa depan. Nah, kenapa kita harus melakukan analisa SWOT? Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor yang terletak di dalam internal perusahaan dan perlu untuk dievaluasi secara periodik. Kemudian peluang dan ancaman adalah faktor eksternal sehingga harus bisa dianalisa supaya apa? Supaya perusahaan bisa mengatasi ya, memiliki strategi untuk mengatasi lingkungan eksternal tersebut. Kemudian ada beberapa keuntungan jika suatu perusahaan atau organisasi menggunakan analisa SWOT. Yang pertama, analisa SWOT memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dan kesempatan atau opportunity ya dalam menghindari ancaman. Jadi memanfaatkan kekuatan perusahaan, kemudian kesempatan atau opportunity yang ada di lingkungan eksternal untuk menghindari ancaman dari perusahaan atau organisasi kompetitor yang sejenis. Kemudian analisis SWOT membuat perusahaan bisa menekankan kekuatan, fokus di kekuatan, dan bisa mengeliminasi atau menekan atau meminimalkan ya kelemahan yang ada di organisasi tersebut.
Kemudian analisis SWOT menjadi dasar untuk menentukan corporate profile di mana perusahaan akan bisa bersaing dalam suatu bisnis atau industri. Nah, sekarang adalah bagaimana cara membuat analisis SWOT. Di sini ada 3 tahapan secara umum ya. Yang pertama adalah pengumpulan data yang diperlukan menggunakan metode TPD atau teori, perspektif, dan decision. Di sini adalah analisa untuk data kualitatif ya, pengumpulan data untuk kualitatif, menggabungkan metode snowcard dan snowball. Snowcard ini kalau kita bisa jelaskan secara ringkas ya, adalah membagi masalah atau hasil data itu menjadi beberapa card atau kategori. Misalkan tadi kita kan sedang membahas SWOT ya, berarti nanti hasil analisanya adalah dibagi menjadi kategori strength, kategori weakness, kategori opportunity, dan kategori threat. Nah, untuk teknik snowballing, ini adalah teknik menganalisis ya dari satu kategori tertentu, kemudian nanti bergulir ke kategori-kategori lain yang kira-kira berhubungan. Jadi misalkan yang dianalisis pertama adalah opportunity, peluang pasarnya, bagaimana peluang pasar yang ada di eksternal perusahaan. Kemudian digulirkan, dianalisis lebih lanjut menjadi kekuatan. Misalkan untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada, perusahaan sudah memiliki kekuatan yaitu brand awareness yang kuat. Jadi sudah brandnya sudah melekat di masyarakat yaitu sebagai kekuatan. Kemudian digulirkan lagi untuk menganalisis pasar tadi ya, opportunity atau peluang pasar. Ternyata selain ada kekuatan, perusahaan juga memiliki kelemahan dan juga threat ancaman. Kelemahannya misalkan produknya itu masih menggunakan plastik ya. Sedangkan penggunaan plastik itu juga bisa menjadi ancaman ketika masyarakat sudah sadar penggunaan plastik sehingga bisa mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap produk dari perusahaan tersebut. Itu contoh dari teknik snowcard dan snowballing yang digabungkan dalam proses pengumpulan data. Kemudian setelah data dikumpulkan, dibuatlah matriks. Matriksnya adalah IFAS dan EFAS. Ini di dalam satu matriks ya, nanti kita berikan contohnya. IFAS adalah Internal Strategic Factor Analysis Summary. Strategi internal ya, faktor-faktor untuk membentuk strategi secara internal. Kemudian EFAS itu adalah External Strategic Factor Analysis Summary. Kemudian yang berikutnya adalah membuat matriks interaksi SWOT atau TOS. Jadi SWOT atau TOS itu sama saja ya, hanya dibalik saja. Intinya sih sama. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam membuat matriks SWOT? Ya, yang pertama kita bisa menganalisis mulai dari peluangnya dulu. Kita menganalisis peluang eksternal kunci dari perusahaan. Kemudian menganalisis ancaman atau threat-nya dari sisi eksternal ya. Ancaman ini bisa dari pesaing atau kompetitor, yaitu perusahaan yang memiliki barang atau jasa atau bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan kita. Kemudian menganalisis kekuatan kunci dari perusahaan, di list apa saja kekuatan dari organisasi tersebut. Kemudian menuliskan kelemahan atau weakness dari internal organisasi. Kemudian setelah terbentuk ada 4 kategori SWOT tadi, kemudian dicocokkan, misalkan yang nomor 5 ini adalah mencocokkan atau mempertemukan antara kekuatan internal dengan peluang eksternal, sehingga nantinya hasilnya adalah berupa strategi Strength Opportunities atau SO. Yang nomor 6 adalah strategi WO, yang dihasilkan dari mempertemukan kelemahan dengan peluang. Kemudian nomor 7 adalah strategi ST, yaitu hasil analisa dari kekuatan atau strength internal dipertemukan dengan ancaman atau threat ya dari eksternal. Kemudian nomor 8 adalah strategi WT, yaitu menganalisis dari kelemahan internal dan ancaman dari sisi eksternal. Nah, gambarannya adalah seperti ini secara ringkas ya. Jadi ini adalah IFAS dan EFAS. IFAS-nya itu dari internal, berarti ada strength dan weakness. Sedangkan EFAS itu adalah external faktor, jadi ada opportunities dan threat. Nah, yang 4 ini adalah merumuskan strategi dari mempertemukan 4 kategori tadi. Jadi setelah teman-teman membuat analisis misalkan dari opportunities dulu. Opportunities-nya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ditulis. Kemudian threat-nya apa saja, dianalisis. Kemudian strength-nya apa saja, weakness-nya apa saja. Masing-masing sudah punya analisanya dari 4 kategori ini atau 4 faktor ini. Kemudian pertama dirumuskan strategi SO.
memaksimalkan ya kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO yaitu menggunakan peluang opportunities untuk mengatasi dari kelemahan. Ini juga di list 1, 2, 3 gitu ya. Mempertemukan antara sumbu W dengan sumbu O. Kemudian strategi ST, bagaimana perusahaan bisa menggunakan kekuatan atau strength untuk menghindari ancaman atau threat. Jadi mempertemukan dari sumbu S, kemudian bertemu dengan sumbu T. Strategi WT adalah meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Ya, jadi nanti teman-teman membuat analisa ya, dan digambarkan atau disajikan menggunakan matriks seperti ini. Nanti tinggal dianalisa dan dimasukkan dari masing-masing sumbu ini, ada penomoran ya, atau disebutkan saja nomor 1, 2, 3 dari masing-masing sumbu atau selnya. Oke, kemudian analisis SWOT, meskipun tadi ya sudah ada keuntungannya, tapi ternyata dalam analisis SWOT ini juga masih ada permasalahan atau keterbatasan. Yang pertama adalah rentan dalam penyalahgunaan dan analisa yang dangkal karena hanya menggunakan satu level analisis. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan daftar yang panjang. Ya, kalau disajikan dalam tabel seperti ini, bisa jadi nggak cukup dalam satu kertas gitu ya. Bisa jadi analisisnya itu menghasilkan daftar yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang sama bisa ditempatkan dalam dua kategori karena perbedaan cara pandang. Contohnya misalkan tadi salah satu yang bisa dianalisis misalkan dari lingkungan eksternal itu kan ada ini teknologi ya, bagaimana kondisi teknologi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah, kemudian perubahan teknologi ini bisa ditempatkan dalam dua kategori sekaligus, yaitu sebagai ancaman, bisa juga sebagai peluang. Ancamannya seperti apa? Ya, kalau perusahaan sejenis kita atau kompetitor kita sudah menerapkan atau membuat produk yang canggih ya, artinya itu menjadi ancaman bagi perusahaan ketika kompetitor ternyata sudah menggunakan teknologi yang lebih mutakhir. Nah, tapi bisa juga sebagai peluang penggunaan teknologi ini. Misalkan sudah ada teknologi IoT ya, Internet of Things, yang mana dari perusahaan bisa memanfaatkan IoT itu sebagai sebuah peluang. Jadi dalam satu faktor atau satu analisis itu bisa ditempatkan dalam dua kategori. Itu sebagai permasalahan ya. Kemudian tidak ada kewajiban untuk menguji opini dengan data-data dan analisis. Jadi kekurangannya di situ. Tidak ada kewajiban untuk perusahaan atau hasil analisa itu untuk diuji menggunakan data-data tertentu yang memang valid. Kemudian ini masih lanjutan dari strategi SWOT yang ada di matriks ini. Tadi kan ada dirumuskan menjadi 4 strategi ya. Kita lihat yang pertama ada strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan atau strength organisasi untuk merebut dan memanfaatkan peluang atau opportunities eksternal ya, atau di pasar. Contohnya di sini adalah strategi pertumbuhan agresif, di mana perusahaan itu bisa mengekspansi pasarnya ya, memasarkan ke pasar yang baru atau meluncurkan produk baru atau mungkin untuk mengamankan posisi dominan dari brand atau perusahaan tersebut. Contohnya di sini adalah produk STAR dalam matriks BCG. Produk STAR itu adalah produk bintang atau produk unggulan ya, di mana suatu perusahaan punya suatu produk yang memang diunggulkan. Nah, kemudian memanfaatkan kekuatan dari produk yang diunggulkan itu untuk bisa merebut atau mendominasi dari pasar dari produk yang tersebut gitu ya, produk kategori tersebut. Nah, kemudian untuk ST, meskipun menghadapi ancaman atau threat, tapi perusahaan masih memiliki kekuatan atau strength internal untuk menghadapi ancaman tersebut. Contohnya adalah menerapkan strategi diversifikasi produk maupun pasar. Ya, misalkan perusahaan sudah memiliki kekuatan ya berupa suatu produk yang memang sangat unggul atau sudah sangat dikenal oleh masyarakat, kemudian dilakukan diversifikasi pasar. Jadi produk tersebut dicoba untuk dipasarkan di lingkungan yang lebih luas, misalkan diekspor ke luar negeri. Atau diversifikasi produk, berarti membuat suatu produk baru yang kira-kira atau masih sejenis ya, masih ada hubungannya dengan produk yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini contoh ancamannya adalah bagaimana persaingan yang ada di pasar ya, yang memiliki produk serupa dengan perusahaan yang dari produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkan kekuatannya? Kekuatannya contohnya tadi
kekuatan brand ya dari produk tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi memanfaatkan kekuatan tadi berupa keunggulan brand untuk bisa mengatasi ancaman di pasar. Kemudian yang berikutnya adalah WO, yaitu memanfaatkan peluang atau opportunities dengan meminimalkan kelemahan atau weakness. Yang keempat, WT, yaitu meminimalkan kelemahan atau weakness dan menghindari ancaman. Nah, ini adalah penggunaan strateginya adalah strategi defensif. Artinya fokusnya pada tindakan perlindungan dan pertahanan diri dari perusahaan. Jadi bukan untuk membuat pasar baru atau membuka cabang atau membuat produk baru, itu bukan. Strategi WT ini atau strategi defensif itu lebih untuk mempertahankan diri perusahaan ya supaya tetap eksis meskipun ada kelemahan dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Nah, baik, itu adalah pembahasan materi hari ini mengenai analisis SWOT ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai ada dua jenis lingkungan, internal dan eksternal. Kemudian bagaimana prosesnya dalam manajemen strategis. Kemudian analisis SWOT itu apa, termasuk juga langkah-langkah dan bentuk dari matriks SWOT. Nah, silakan nanti setelah ini teman-teman bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mulai mengerjakan mata kuliah proses bisnis TI ya, tugasnya, yaitu yang dilakukan secara berkelompok, dikerjakan secara berkelompok. Salah satunya adalah menganalisis matriks SWOT atau membuat matriks SWOT. Jadi silakan untuk bisa komunikasi dan diskusi dengan kelompok masing-masing, kemudian nanti ada latihan soal yang dikerjakan seperti biasa. Untuk video pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.